Selanjutnya saya ingin menyapa Bang Andrinov ya. Bang Andrinov selaku inisiator Visi Indonesia 2033 akan menjadi pembicara kita yang kedua. Mungkin bisa dijawab juga kegelisahan dari Bang Fahri tadi, Bang. Jangan sampai ini hanya membangun kota saja seperti real estate, tapi juga lebih dari itu pemindahan ibu kota ke Nusantara itu adalah sesuatu yang besar, merupakan tonggak sejarah perubahan di Indonesia begitu ya. Gimana Bang Andri? Dan belum lagi banyak Baik, juga pro ya. dan kontra yang menitik beratkan pada biaya dari pembangunan IKN Nusantara ini, Bang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Kenya. Kali lagi izin menyapa Prof. Imran, Pak Fahri. Makasih Mas Heri Sucipto. Tadi kalau kita menyimak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bang Fahri Hamzah itu kayaknya udah selesai nih diskusi kita ini. Iya, sudah mewakili aspirasi yang sebetulnya dari pemerintah ini mau gratisan aja kerjaannya. Ya, lanjut. Bagian dari sumber daya bangsa kan harus dimanfaatkan. Jadi betul sekali ini. Ini soal bagaimana mengkomunikasikan muatan-muatan dari ide besar ini ya ke publik ya. Saya setuju tadi poin dari Bang Fahri Hamzah itu tadi ya. Memang tadi paparan yang update dari Pak Rudi Prawiranata itu menjelaskan bagaimana dasar-dasar gagasan dari pemindahan ibu kota atau pembangunan IKN ini ya. Tapi saya yakin itu baru sebagian itu ya dari alasan itu. Itulah yang membuat Pak Fahri Hamzah itu galau. Kenapa nggak keluar nih alasan-alasan besarnya ini? Gitu. Nah, tapi begini, sejauh catatan saya, ini ide memang untuk menata Indonesia, untuk membangun Indonesia ya, untuk salah satu engine untuk transformasi bangsa, keluar dari kerangkeng masa lalu ya, yang kerangkeng itu membuat kita terus berada dalam suasana-suasana ketimpangan, termasuk suasana kota yang sulit sekali dibenahi ya. Hampir semua kota kita ya itu masuk kategori kota-kota yang tidak berkualitas ya, sulit ditata ya, karena memang semuanya adalah kota warisan ya. Nah, tetapi justru untuk menata kota-kota besar di Indonesia ini, yang sebagian besar ada di Pulau Jawa ya, Jabodetabek sebagai mega urban, Bandung Raya ya, kemudian Semarang, Surabaya ya dengan gerbang Kertasusila-nya ya. Ini memang secara fisik kota besar ya. Tapi persoalan kota itu adalah ada di kualitas kotanya ya. Nah, bagaimana supaya kota ini bisa dibenahi, ditata ya, terutama kota-kota yang di Jawa termasuk ke kota Jakarta, maka caranya memang harus dari segi kependudukan adalah mengurangi tekanan kependudukan, mengurangi bebannya. Ya, tentu saja tetap harus diiringi dengan berbagai kebijakan-kebijakan lain. Jadi Jakarta ini ya, karena ditekan oleh pertumbuhan penduduk Bodetabek ya, yang penduduknya tumbuh 4,5% tiap tahun, itu tidak mampu dilayani oleh kota Jakarta karena sebagian besar orientasi penduduknya itu warga Bodetabek itu adalah ke Jakarta. Ya, Jakarta harus melayani mereka semua ya. Nah, sementara lahan tidak bisa ditambah ya. Lahan itu tetap kebutuhannya meningkat. Sampai sekarang ini ya, lahan makam tidak ada lagi ya. Kalau warga biasa ya, ada anggota keluarga yang meninggal, maka itu menambah jumlah jenazah atau kerangka jenazah dalam satu lubang, sehingga rata-rata lubang makam di Jakarta itu ada tiga kerangka sekarang. Ini salah satu ya indikasi saja. Tapi kita tahu bagaimana soal kemacetan akibat jumlah populasi, kendaraan, penduduk, dan
disebabkan juga oleh memang tata pemukiman yang didominasi oleh hunian tapak atau hunian horizontal, sehingga penduduk itu terus menyebar ke pinggir, tapi tiap hari mereka harus bergerak. 2 jam berangkat, 2 jam pulang, 4 jam sehari energinya terbuang, dan itu menanggung risiko lain, termasuk kesehatan, pemborosan waktu, tenaga, dan sebagainya, ya, sehingga tidak mungkin untuk sejahtera, karena waktu luang mereka nggak punya, walaupun penghasilannya mungkin ya, tiap tahun naik sedikit gitu ya. Dan itu satu, ya, untuk memberi peluang memudahkan kita menata kota Jakarta, menata kota-kota besar di Jawa. Kemudian masih juga dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Pulau Jawa ini. Kita tahu di Jawa ini sungai yang paling tercemar di dunia ada di Jawa, ya. Kemudian frekuensi banjir, longsor dari tahun ke tahun juga meningkat, karena memang kelas menengah terus tumbuh, lalu dia berkembang, direspon dengan bisnis di lereng-lereng perbukitan untuk hotel, cottage, villa, segala macam tempat-tempat, sehingga daerah tangkapan air itu makin berkurang. Maka secara ekosistem dia makin rapuh. Tapi penyebab dasarnya adalah tekanan penduduk sebetulnya. Yang memang penduduk di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7%, kurang dari total daratan Indonesia ini, hampir 58% dari total penduduk nasional. Dan ini harus kita perhatikan bagaimana pertumbuhannya ke depan. Bagaimana tekanannya terhadap ekosistem di Pulau Jawa sendiri. Yang ketiga adalah soal ketahanan pangan. Kita tahu di lumbung padi nasional itu ada di Jawa. Lahan yang paling tinggi produktivitasnya untuk sawah itu ada di Jawa. Angka tingkat produktivitas lahan pertanian di Jawa ini rata-rata 3 kali dari tingkat produktivitas tanah di tempat lain. Dan setiap tahun ribuan hektar mengalami alih fungsi. Karena tadi kebutuhan untuk perumahan, ya, industri, daerah kebutuhan-kebutuhan rekreasi, dan sebagainya. Ya. Sehingga ke depan kalau ini kita biarkan tren penduduk seperti ini, maka ya dari segi ketahanan pangan pun kita bisa terancam. Sementara kita punya lahan-lahan luas tidak produktif dan tidak perlu merusak lingkungan seperti di Kalimantan itu, yang tidak cocok untuk pertanian, tapi bisa untuk membangun kota baru, membangun kawasan industri, kawasan wisata, dan sebagainya. Ini bicara soal kualitas dari peluang untuk kualitas pembangunan. Lalu muatan atau kesempatan yang bisa kita ambil dari pembangunan IKN di Kalimantan ini adalah menjawab kegelisahan dan keresahan berpuluh-puluh tahun tentang ketimpangan tadi. Ketimpangan antara Jawa, luar Jawa, ya, terutama antara Jawa dan kawasan timur. Ketimpangan itu dia beranak pinak, ya, sampai ke ketimpangan soal SDM, ya. Kita tahu, ya, secara persentase per wilayah, per provinsi, ya, angka kemiskinan secara persentase sekali lagi itu tinggi di kawasan timur. Kemudian SDM terbaik mereka sejak bibit-bibit sejak masih muda hijrah ke Jawa dan nggak balik lagi. Tinggallah di sana SDM yang berada di layer kedua. Dan itulah yang mengelola daerah. Itulah yang menghidupkan perguruan tinggi. Sehingga kalau kita lihat data-data pendidikan tinggi, yang dapat akreditasi A di kawasan timur itu kecil sekali. Ya, di Kalimantan itu universitas atau perguruan tinggi yang dapat akreditasi A cuma 1. Itu pun kadang-kadang hilang, turun ke A- atau B+. Untuk yang swasta yang punya akreditasi A, seluruh kawasan timur nggak ada. Di Jawa itu menumpuk. Yang swasta maupun yang negeri itu universitas-universitas yang dapat akreditasi A itu menumpuk, ya. Jadi baik swasta maupun negeri. Dan itu mencerminkan bagaimana ketimpangan SDM, ya, kualitas manusia. Dan kita harus cari penyebab semua ini. Kenapa ketimpangan ini melanggeng,
Ya, kenapa terus mengerucut? Nah, itu tidak lain karena pembangunan kita yang diwariskan oleh sistem kolonial ini memiliki magnet tunggal, satu-satunya magnet dominan yang namanya Jabodetabek atau Jakarta. Sehingga dia menjadi penarik semua hal, sumber daya dari berbagai daerah, termasuk penarik hasil sumber daya alam yang nilai penjualannya cukup tinggi, tapi kemudian lebih banyak untuk membangun kehidupan di sekitar Jakarta gitu. Nah, ini kalau kita bicara pembangunan itu antara lain isinya adalah norma, keadilan, pemerataan. Tetapi lebih dari itu, ketidakadilan dan ketidakmerataan itu punya konsekuensi terhadap atau ancaman terhadap ketidaksinambungan, terhadap instabilitas. Kalau ketimpangan itu terus makin menajam, maka potensi konflik, potensi protes itu juga akan terus menjadi bara dalam sekam, ya. Maka untuk jangka panjang ini harus kita balik, harus kita stop. Suasana ketimpangan harus kita ubah, ya. Nah, disinilah sebetulnya relevansinya kenapa saya mengatakan ya pembangunan IKN ini nyambung dengan visi misi Presiden sejak tahun 2014, karena isi dari visi misi Presiden Jokowi Pak JK ketika itu memang adalah membangun dari pinggir, membangun dari desa, membangun dari luar Jawa, terutama kawasan timur. Tujuannya adalah supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan untuk jangka panjang. Dan berkelanjutan itu tidak hanya karena pertumbuhan ekonominya, tetapi juga karena pemerataan, karena inklusivitas, karena keadilan. Tapi ada yang mengatakan, kenapa nggak bangun saja industri? Ya, tapi saya katakan teori investasi, teori alokasi industri itu terbukti gagal karena fungsi magnetnya kalah dengan kekuatan magnet kota Jakarta atau Jabodetabek. Disiapkan insentif yang banyak segala macam, tetap saja kawasan industri yang disiapkan di kawasan Manggarai, ya, yang dekat dari kampungnya Pak Fahri, atau di Kalimantan, atau di Morotai, itu tetap tidak menimbulkan daya tarik bagi investor. Karena magnetnya, ya, magnet besar dan kuatnya itu tetap ada di Jawa, tetap ada di Jakarta dan sekitarnya. Menurut saya, IKN ini mengambil fungsi magnet itu. Dia memecah magnet tunggal yang dominan ini, kemudian magnet pecahan itu yang bernama IKN itu nanti akan menarik munculnya minat investor untuk membangun kawasan industri di Penajam, di Karyanggau, ya, di Sangatta, ya, terus dan di daerah-daerah Kalimantan yang lain. Dan mungkin akan menimbulkan gagasan ide untuk menjadikan Tenggarong menjadi kota wisata, Samarinda menjadi kota wisata sungai dan sebagainya, ya. Dan begitu juga, ya, potensi yang selama ini menjadi ekonomi ekstraktif semata, dikeruk, digali sedalam-dalamnya, diekspor 80-85% keluar, itu akan menimbulkan dorongan untuk dilakukan transformasi. Misalnya dengan hilirisasi, ya, gasifikasi batu bara, dan sebagainya. Dan juga sumber energi yang tadinya dijadikan sebagai bahan energi untuk menghidupkan di Jawa dan Bali, sebagian menjadi bisa produktif di tempatnya sendiri untuk menghidupkan kota baru, untuk menghidupkan kawasan industri, untuk menghidupkan kawasan wisata. Ini artinya secara makro membuat ekonomi itu menjadi berkualitas, efisien, dan sekaligus produktif. Di samping kita menghidupkan norma-norma keadilan, pemerataan, dan sebagainya. Nah, secara pelayanan pemerintahan, dengan meletakkan kota pemerintahan atau ibu kota negara di tengah-tengah, itu empati, perhatian kepada daerah-daerah pinggiran akan lebih substantif. Kalau selama ini lebih formalitas, ya, kunjungan pejabat 1 hari, lalu disambut dengan seremoni, kemudian masalah sebenarnya jadi nggak tertangkap. Dengan beradanya pusat pemerintahan di tengah-tengah Indonesia, yang itu sekaligus dekat dengan daerah-daerah yang selama ini tertinggal, kurang mendapat perhatian, daerah yang selama ini kualitas SDM-nya terus menurun, ya,
menjadi dapat perhatian lebih. Oh, ada kan ini semua kan bisa diatasi dengan teknologi. Secara sosiologis dan psikologi sosial, teknologi digital tidak menjawab sebagai fungsi agen pembangunan. Masyarakat tetap butuh sentuhan, masyarakat tetap butuh disapa. Daerah-daerah masalah perlu tetap harus dilihat di lapangan secara langsung. Fungsi sosial, psikologis, fungsi sosial ekonomis dari IKN ini kemungkinan besar akan nyata ya. Dan kemudian kalau semua ini kalau kita lihat secara agregat, fungsinya dari IKN inilah menjadi agen transformasi Indonesia menuju Indonesia yang nanti tumbuh lebih merata, ekonominya tumbuh lebih berkualitas, lebih berkeadilan, dan lebih inklusif. Dan dengan lokasinya juga yang di tengah-tengah, yang relatif tetap tidak jauh dari Pulau Jawa, itu tetap akan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Akan jadi persoalan kalau kita bangun ibu kota baru ini, IKN ini di Morotai, atau di Tomohon, ya, atau di mana Anambas. Itu akan menimbulkan shock ekonomi karena membuat keterputusan dengan pusat pertumbuhan ekonomi yaitu yang ada di Jawa. Nah, begitu juga dengan Bali. Jarak antara Bali dengan IKN ini tetap sama dengan jarak antara Bali dengan Jakarta. Jadi tidak akan mengguncang, menambah kos ekonomi bagi kegiatan transaksi jasa, perdagangan, dan sebagainya ke daerah seperti Bali. Nah, yang jelas, insya Allah masyarakat kita di kawasan timur, di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, akan merasa dilayani, diperhatikan lebih baik. Kalau tadinya tokoh-tokoh dari Jayapura, Merauke harus terbang 5,5 jam ke Jakarta, nanti cukup 2,5 jam saja dan nggak perlu transit di Makassar gitu. Nah, itu bentuk-bentuk keadilan dan bentuk-bentuk manfaat. Manfaat itu ada di Jakarta, ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan sendiri, ada di timur, dan ada bagi Indonesia secara keseluruhan. Inilah mungkin memang yang jadi PR bagi tim komunikasi seperti yang diharapkan oleh Pak Fahri Hamzah itu tadi ya. Gagasan besar, ide besar, dan argumentasinya jelas, pertimbangan-pertimbangannya ya. Nah, tapi memang perlu komunikator-komunikator ya. Dan mudah-mudahan Pak Fahri Hamzah itu menjadi bagian dari itu yang katanya nanti ya maunya negara mau yang gratis saja, tapi ya namanya warga negara yang negarawan tentu mau berbuat untuk kebaikan bangsa di masa depan. Demikian dulu dari saya, terima kasih. Baik Bang Andri, ini panjang lebar ya. Kita Mantap. Bang Andri sudah panjang lebar memberikan latar belakang pemindahannya dan juga begitu banyak manfaatnya gitu ya. Tapi Bang Andri, kita harus mengakui bahwa dalam suatu keputusan besar pasti ada plus dan minusnya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau bisa menurut Bang Andri sendiri, tadi sebagian besar Bang Andri sudah memberikan dampak positif dan memang diperlukan untuk memindahkan ibu kota mulai dari penyebaran penduduk, kemudian untuk meratakan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Tapi ada tidak sih Bang Andri dampak negatif atau kalau tadi judul diskusi kita kan untung dan rugi pemindahan ibu kota gitu ya. Ada tidak sih kerugian yang bisa terlihat dari pemindahan ibu kota ke Nusantara ini Bang Andri? Saya tidak melihat itu. Yang ada pertama adalah keuntungan agregat yang besar, yang kedua tantangan. Tantangan beda dengan kerugian. Tantangan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, yang harus dikelola, dimanage dengan baik. Mulai dari soal anggaran itu tantangan. Misalnya kita dalam suasana pandemik. Oh, ya mungkin rencana mimpi pemerintah dulu ya ingin ngejar target ini. Tapi karena kalau memang suasana kondisi fiskal kita berubah, ya disesuaikan. Itu namanya tantangan. Ya, menjawab tantangan itu adalah bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas itu dengan efektif, optimal. Kemudian apa lagi yang merupakan tantangan? Oh, katanya ini bagaimana dengan penduduk setempat, ya? Kalaupun jumlahnya signifikan, dikatakan mungkin terganggu, ya itulah yang menjadi tantangan. Disitulah penting para ahli psikologi sosial, antropologi, sosiologi untuk masuk sebagai bagian dari tim pemberdayaan masyarakat. Tetapi
sejauh saya lihat data-data kependudukan, termasuk juga komunitas-komunitas budaya sebetulnya, di situ saya nggak melihat itu sebagai persoalan. Jumlah penduduk per kilometer persegi di daerah calon ibu kota negara ini, di KN ini, hanya 40 orang per kilometer persegi. Atau sama dengan 10 kakak per kilometer persegi. Jadi itu tidak isu yang katanya, wah ini nanti akan menggusur ini, akan mengirim ini, ada orang hutan. Kawasan ini bukan kawasan tempat hidup orang hutan. Orang hutan itu ada di hulu sama di Kalimantan Tengah, ya. Nah, yang masyarakat saya lihat tidak ada ya masalah yang perlu dikhawatirkan kalau untuk masyarakat. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun masyarakat madani. Kota yang bercirikan masyarakat madani, di mana di sini hadir berbagai unsur budaya, ya, berbagai kelompok etnis dan segala macam yang harus berhidup dengan prinsip nilai-nilai citizenship, dengan nilai-nilai masyarakat kewargaan. Jadi ini peluang lagi justru untuk menjadikan kota ini betul-betul kota modern, tidak hanya dalam artian fasilitas atau fisik, tapi kesempatan untuk melakukan transformasi politik dalam artian cara masyarakat berpemerintahan dan bernegara dengan orientasinya, dengan panduannya adalah nilai-nilai civic itu tadi. Bukan orientasi kepada satu golongan, satu kelompok, tetapi didasarkan kepada prinsip-prinsip kewargaan. Karena di sini menjadi tempat hidup bersama dari berbagai latar belakang. Ya, nah inilah peluang juga dalam hal pembangunan politik. Ini saya lihat ada teman dari LIPI, Saudara Safwan Rozi yang juga sedang melakukan penelitian berseri ya. Nah, ini memang PR ya, ini memang tantangan, tetapi ya seperti diingatkan oleh Pak Fahri dan yang lain-lain, ya ini harus masuk bagian dari perencanaan. Tetapi ini bukan ancaman. Ini bukan hal yang masuk sebagai penghalang untuk mengatakan tidak perlu membangun IKN. Ada teman-teman yang lain, ada masalah dikit, wah tolak IKN. Ada masalah ini, tolak IKN gitu. Padahal itu masalah yang masuk kategori tantangan. Masalah yang memang harus jadi pekerjaan ketika kita membangun sebuah kota modern, kota kelas dunia. Nah ini tadi yang perlu saya garis bawahi dari Pak Fahri Hamzah. Dan saya lupa tadi menjelaskan. Salah satu misi dari IKN ini yang saya catat adalah kita memang supaya kita bisa sejajar dengan negara lain, supaya kita punya kota yang berkualitas, kota kelas dunia yang selama ini kita tidak punya. Kota yang ada adalah kota warisan kolonial yang besar secara bertumbuh tak beraturan. Dengan adanya lahan yang relatif kosong, para arsitek terbaik, planolog terbaik berkumpul membuat rancangan bersama-sama, maka kita insya Allah akan punya kota yang membanggakan kita, yang tidak membuat kita lagi minder, inferior dengan negara tetangga, dengan negara-negara Asia, dengan Australia, di mana mereka semua punya kota-kota berkualitas yang membuat ya warganya senang dan warganya bangga ketika orang lain berkunjung ke kota itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ini artinya sudah menjawab juga dari topik diskusi kita, untung rugi pemindahan ibu kota. Berarti ini hampir sebagian besar adalah untungnya begitu ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya begitu ya Bang Andrinov ya. Saya mau luruskan juga, atau saya mau respon juga soal istilah urgent itu ya, yang juga menjadi wacana publik, terutama dari kalangan-kalangan tertentu, teman-teman tertentu. Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan waktu yang panjang. Maka urgentnya itu bukan urgent untuk menjadikan dia selesai di dalam jangka pendek atau jangka menengah. Tetapi urgentnya itulah memulai. Harus ada yang dimulai. Ya, dan harus ada kesepakatan politik di tingkat negara antara pemerintah, DPR, DPD RI membangun kesadaran dan kesepakatan bahwa memang kita perlu membangun IKN. Itu yang penting. Nah, setelah itu berapa kita punya uang tahun 2022, ya kerjakan dengan uang yang ada. Berapa kita punya uang tahun 2023, kerjakan dengan uang yang ada. Bukan untuk dengan dipaksakan. Jangan disalahpahami ya bahwa seolah-olah urgennya ini, wah ini kota ini harus selesai dalam 5 tahun, ya. Seperti cerita-cerita legenda membangun Candi Borobudur atau Tangkuban Perahu gitu ya. Tidak seperti itu ya. Nah, kita harus meluruskan
urgensi ya untuk pemahaman memulai gitu ya. supaya jangan disalahpahami oleh masyarakat ya. Ini agenda yang harus membutuhkan waktu panjang. Tapi berapa sumber daya kita punya? Yang namanya anggaran disebut 446 triliun atau 500 triliun itu kan bukan untuk dibelanjakan 1 tahun 2 tahun dan mungkin bukan 10 tahun. Jadi dibagi saja rata-rata setahun itu cuma berapa ya, saya pakai kata cuma ya, karena sebagian itu bisa untuk kawasan penunjang, kawasan pendukung itu bisa swasta yang membangun, tetapi ikut desain kota publik yang dibuat oleh perencana atau pemerintah. Nah, tapi saya berpendapat untuk kawasan inti, hal-hal yang mendasar menjadi penentu arah kota itu harus dengan APBN. Kota ini dibangun dan dikontrol oleh negara, bukan dikontrol oleh swasta. Nah itu, di situ pentingnya membedakan antara kota publik dan kota yang namanya kota bisnis properti seperti yang pernah ada, ya BSD, Bukit Indah City dan lain-lain. Yang dibangun bukan kota seperti itu. Ini adalah kota publik. Nah itu yang dimaksud tadi yang diingatin oleh Pak Fahri Hamzah juga. Ini bukan membangun BSD, Cikarang City, bukan itu. Yang dibangun adalah kota publik. Karena itu kontrol harus ada di negara. Pemindahan ibu kota ini merupakan suatu hal yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk saat ini gitu, karena begitu banyak pertimbangan yang tadi Prof. Imran juga sudah sampaikan, kepadatan penduduk yang sudah luar biasa, tidak merataan pembangunan gitu ya, dan juga menghindari ledakan penduduk di ibu kota Jakarta. Untuk itu memang sudah langkah yang tepat dalam pemindahan ibu kota negara ini dimulai dari sekarang begitu, kalau tadi paparan dari Prof. Imran. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu peserta diskusi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ya. Ini sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, nanti saya akan coba bacakan ya. Ini mungkin saya bacakan dulu, tadi di awal-awal sempat ada yang menanyakan, dan ini cukup banyak ditanya dari Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah kalau saya tidak salah ya, menanyakan mengatakan yang paling banyak menarik perhatian masyarakat dari mana pembiayaan IKN tersebut, apakah sesuai dengan planning awal ataukah dari hasil penjualan lahan di IKN. Nah ini mungkin Bang Andri bisa menjawab ya, karena kalau seperti yang kita tahu skema pembiayaan IKN Nusantara ini juga sempat sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ya dari APBN juga begitu ya. Boleh Bang, bisa tolong dijelaskan lebih lanjut nih mengenai pembiayaan IKN dengan biaya 501 triliun kalau saya tidak salah ya. Ya, saya hanya bisa menjawab sejauh pengamatan ya, karena itu kan mesti yang menjawab mestinya Bappenas atau pemerintah ya. Tapi begini, dari yang saya tahu, nggak ada sampai saat ini saya lihat rencana jual tanah yang ini untuk membiayai IKN itu nggak ada. Karena menurut Undang-Undang Keuangan Negara atau Perbendaharaan Negara itu juga nggak memungkinkan cara-cara seperti itu. Tapi juga tidak diperlukan. Saya memperkirakan hitungannya begini, misalnya tahun ini ada anggaran 30 triliun ya. 30 triliun itu relatif bisa disediakan, misalnya ngambil dari anggaran PU yang 100 triliun, ya 20 triliun. Dari Kementerian Perhubungan misalnya yang anggarannya satu tahun sekitar 50 triliun, ambil 1 triliun. Di mana bidang urusannya tetap sama, membangun infrastruktur jalan, membangun infrastruktur sarana-sarana lain ya, termasuk bendungan, jaringan drainase dan segala macam ya. Dengan dana 30 triliun itu perkiraan saya yang awam soal hitungan-hitungan bangunan ya, itu memungkinkan membangun gedung-gedung utama dan prasarana yang mendasar seperti jalan, drainase gitu. Nah, itu 1 tahun. Tahun kedua anggaplah juga sama sekitar itu. Jadi menurut saya dalam 2 tahun kalau dilihat dari kemampuan anggaran, itu memungkinkan pembangunan penting itu bisa dibuat, ya, bisa diwujudkan gitu, tanpa bergantung kepada sumber-sumber lain, ya, apakah swasta dan sebagainya. Tetapi pada saat yang bersamaan, kalau master plan-nya sudah jelas, sehingga sudah jelas
zona kawasan penunjang, kawasan pendukung yang itu bisa dibangun oleh pihak swasta ya. Dan bersamaan dengan itu berarti juga bagian lain juga bisa dibangun sehingga bisa saja total investasi yang ditanamkan oleh pemerintah bersama swasta dan BUMN dalam 1 tahun itu bisa sekitar 50 triliun. 50 triliun itu menurut saya dalam 2 kali 50 triliun itu dalam tempo 2 tahun, 3 tahun kita sudah melihat wajah baru walaupun masih jauh dari selesai gitu. Nah, itu yang saya lihat ya, yang saya perkirakan seperti itu. Saran untuk Pak Andrinov, tolong Pak Fahri Hamzah diajak menjadi komunikator IKN nih Pak, insya Allah paten. Nah, nanti partainya tinggal nanti. Jangan. Jangan. Ada yang menjadi komunikator. Udah Pak ya. Andrinov biar jago lah, lanjutkan. Baik, selanjutnya ini juga ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang lainnya. Salah satunya dari Pak Mustafa yang menanyakan kenapa tidak dilakukan transmigrasi saja Pak, seperti pada saat Presiden Soeharto. Nah, tapi sepertinya kalau transmigrasi tidak menjawab pertanyaan inti permasalahan yang begitu banyak ya Pak ya. Bang Andri, boleh Bang Andri? Ya. Pertanyaan dari Pak Mustafa. Pertanyaan transmigrasi ini kalau menurut pakai istilah Pak Fahri Hamzah tadi ini pertanyaan kecil mungkin. Tetapi ini penting ya. Tetapi penting nih. Ini pertanyaannya menjadi penting karena begini. Tadi saya awali bahwa persoalan kita di mana kita terjerat, terkerangkeng oleh suasana ketimpangan terus-menerus, ketidakmerataan terus-menerus adalah karena bentuk pola dari tata kota kita didominasi oleh satu magnet tunggal yang sangat dominan. Itu yang menimbulkan banyak masalah nggak bisa selesai. Termasuk transmigrasi. Apa itu masalahnya? Transmigrasi ini sebagian besar gagal, terutama yang di Kalimantan dan Papua, karena lagi-lagi karena magnetnya Pulau Jawa. Jadi keluarga transmigran kita itu dulu ya hanya bertahan di daerah lokasi selama dapat subsidi makanan 3 tahun, bahan pokok, menunggu lahannya produktif. Tetapi setelah lahannya produktif pun, pikiran rasional mereka itu muncul. Maka daerah itu ternyata tidak menarik. Terutama bagi generasi kedua mereka, anak-anak mereka, ya, yang kemudian meninggalkan daerah itu. Maka mereka pun akhirnya rame-rame kembali lagi ke Jawa. Maka silakan lihat daerah-daerah eks-transmigrasi, kecuali beberapa di Sumatera yang berhasil, tapi di kawasan timur boleh dikatakan gagal karena soal magnetnya itu. Maka kalau kita bangun IKN, program transmigrasi memang tidak diperlukan lagi. Tetapi lebih dari itu akan muncul. Akan muncul kota-kota baru, kota-kota satelit, kawasan industri, ya, daerah wisata, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena magnetnya sudah ditaruh di sana. Kalau dikatakan, oh kenapa nggak transmigrasi? Ya sudah terbukti gagal. Coba aja lihat ke salah satu kecamatan, ini dari 3 kecamatan yang di wilayah IKN ini adalah eks-transmigrasi. Itu karena memang pertumbuhannya lambat puluhan tahun, ya penduduknya nggak banyak. Aktivitas ekonomi mereka terbatas. Nah, tapi insya Allah dengan dibangun kota baru, mereka yang memang sudah punya lahan hak milik di sana, tentu berpeluang akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi ya transmigrasi menjadi tidak relevan kalau kita sudah menyebar pusat pertumbuhan, memecah magnet dari pembangunan itu. Gitu. Nah, itu pertanyaan tentang kenapa nggak transmigrasi ya. Tujuan besar dan manfaat yang akan didapat ya yang diperkirakan dengan meyakinkan akan lahir muncul dari pembangunan IKN ini. Itulah isi dari narasi itu yang harus memang disuarakan. IKN ini memberikan dampak berantai, dampak multiplier, dan sekaligus memberikan peluang untuk memudahkan mengatasi masalah-masalah di wilayah yang penduduknya
Indonesianya lebih besar, yaitu di Pulau Jawa, termasuk di Jakarta. Kita berharap dengan berkurangnya pendudukan urbanisasi ke Bodetabek, maka tekanan terhadap kota Jakarta berkurang dan Jakarta bisa lebih mudah dibangun. Duit Jakarta tidak akan berkurang, ya, karena dia sebagai kota bisnis, dia tetap memiliki sumber pendapatan asli daerah yang besar sekali. Dari pajak reklame, restoran, PBB, dan segala macam, itu tetap semua. Maka dengan penerimaan yang sama, ya, kemudian beban untuk dilayani ini berkurang, maka Jakarta lebih mudah ditata, dibangun, kemacetannya dikurangi, bagaimana mencegah banjirnya bisa lebih efektif, ya. Insya Allah juga polusi udara, kemudian penyediaan pemukiman untuk warga yang masih tinggal di Jakarta bisa lebih baik, gitu. Termasuk juga tadi kita memulai konservasi lahan pertanian subur di Jawa. Industri yang baru, yang mungkin itu adalah industri berbahan baku dari karet, logam, bauksit, segala macam, itu bisa dibangun di Kalimantan. Sumber energinya di sana berlimpah. Untuk PLTU, wah, mungkin untuk 100 tahun cadangan batu bara kita asal tidak dijual habis-habisan, itu masih lebih. Di Kalimantan Utara ada potensi PLTA, ya, pembangkit hidro lebih dari 6.000 megawatt. Jadi potensi energi di Kalimantan itu luar biasa, ya. Maka kalau sudah penariknya ada di sana, magnetnya ada di sana, maka lebih mudah untuk mendorong industri, relokasi industri ke sana. Ya ke Penajam, ya termasuk ke Batu Licin, ya di Kalimantan Selatan, kemudian di Sangatta, di Tenggarong, dan sebagainya itu. Selanjutnya closing statement dari Bang Andrinov Santiago, silakan Bang. Iya. Kita sore hari ini. Kalau kita melihat perbandingan antar negara, terutama dengan negara-negara yang sekarang sudah maju, lebih maju dari kita, dan dulu ada di bawah kita, maka ketertinggalan kita itu harus dimulai dengan perubahan mindset cara berpikir. Isi dari mindset baru itu adalah kita harus berani membuat keputusan besar, tetapi terukur, jelas yang dituju, dan jelas perhitungan cara-caranya, langkah-langkahnya. Menurut saya, IKN itu secara terukur bisa memberikan banyak manfaat sekaligus memudahkan mengatasi beberapa persoalan yang akut. Tinggal memang bagaimana menarasikan ini, rencana besar ini, kemudian bagaimana mempersiapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat teknis dan praktis itu, ya. Saya yakin kita punya ratusan ahli perencana kota dan wilayah, kita punya para sosiolog, antropolog, psikologi sosial, dan lain-lain, ya, ahli administrasi, ya, karena kita punya ratusan perguruan tinggi, program studi, ya, yang menghasilkan sarjana, magister, doktor. Jadi ini adalah tinggal soal bagaimana membangun kolaborasi dan menyingkirkan pertikaian-pertikaian yang tidak perlu, pertentangan-pertentangan yang mengada-ada. Itulah bagian juga dari mindset. Kita harus berpikir untuk mengintegrasikan ide-ide kita, ya. Kalau kita sudah lihat tujuan besar kita itu di depan mata, kita sudah melakukan refleksi ke belakang, kita ini ternyata makin tertinggal dari China, bukan main, kita tertinggal jauh. Sekarang kita sebentar lagi ditinggalkan oleh India, oleh Vietnam, ya. Maka untuk keluar dari jebakan ketertinggalan itu, kita memang harus melakukan lompatan tapi yang terukur. Nah, IKN menurut saya, karena ini melewati kajian yang bertahun-tahun, persisnya sebetulnya sejak tahun 2005, kajian awal sudah dilakukan, dan ini memang untuk merespon wacana yang muncul tiap tahun ketika muncul masalah mudik, ketika muncul banjir di Jakarta, ketika terjadi
musibah macet karena kecelakaan yang menimbulkan isu besar. Jadi wacana yang muncul secara musiman 3 kali setahun ini memang membutuhkan jawaban, dan jawaban itu sudah diberikan lewat suatu kajian yang dilakukan secara bertahap, dan jawaban itu sudah ketemu. Kita perlu membangun IKN di Kalimantan. Tinggal bagaimana ini direalisasikan secara teknis terencana, ya, sesuai dengan step-step ya yang masuk akal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pak Andrino. Fahri, Prof. Imran, ya, Pak Heri khususnya nih yang memfasilitasi dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.